Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Masih bersama Bu Sufi. Pada hari ini kita akan belajar IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, dengan materi fotosintesis. Yuk simak terus video ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan fenomena perubahan bentuk energi yang ada di sekitarnya. Adapun indeks ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan proses fotosintesis. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan proses fotosintesis. Sekarang, Ibu akan bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengar istilah fotosintesis? Siapakah yang melakukan fotosintesis itu? Ya, benar. Yang melakukan fotosintesis adalah tumbuhan. Nah, bagaimanakah proses fotosintesis itu bisa terjadi? Agar anak-anak lebih memahami peristiwa fotosintesis, mari kita simak video berikut ini. Setelah menonton video tadi, apakah anak-anak sudah memahami fotosintesis pada tumbuhan? Nah, apakah fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses di mana tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Sekarang kita akan belajar skema dari fotosintesis. Fotosintesis terjadi di daun tumbuhan yang berwarna hijau. Mula-mula, tumbuhan akan menyerap cahaya matahari melalui daun, dan tumbuhan akan mendapatkan air melalui proses penyerapan menggunakan akar. Kemudian, karbon dioksida atau CO2 didapatkan lewat mulut daun atau stomata, dan lubang kecil pada batang atau lentisel. Jika seluruh bahan sudah ada, maka akan dikirimkan ke daun, maka proses fotosintesis akan siap dilakukan. Klorofil akan mengikat sinar matahari secara langsung. Hasil dari fotosintesis ini adalah berupa oksigen dan glukosa. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan, yaitu 1. Tumbuhan memperoleh air dari dalam tanah, lalu diserap oleh akar, dan dari akar disalurkan menggunakan sistem transportasi yaitu jaringan xilem dan floem yang disebarkan ke seluruh organ tubuh tumbuhan termasuk daun. 2. Karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk melalui stomata atau letak stomata di bagian bawah daun. 3. Fotosintesis terjadi di daun. Proses fotosintesis akan terjadi ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari, lalu sinar tersebut digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. 4. Gula yang dihasilkan dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam organ lain, tanaman, contohnya buah. Selain gula, oksigen yang dihasilkan keluar melalui stomata lalu ke udara. Oksigen inilah yang digunakan manusia untuk bernapas. 6. Glukosa atau gula yang dihasilkan melalui proses ini akan disusun menjadi zat pati atau amilum. Zat pati ini akan disimpan dalam akar tumbuhan. Nah, setelah anak-anak mengamati proses fotosintesis pada tumbuhan, kita akan belajar hasil dari peristiwa fotosintesis. Pada tumbuhan hijau, proses fotosintesis akan menghasilkan 1. Glukosa, 2. Oksigen. Setelah kita belajar hasil dari fotosintesis, maka sekarang kita akan belajar manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup, yaitu 1.
menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. 2. Menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitar menjadi bersih. 3. Menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara. 4. Membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. 5. Menghasilkan bahan makanan. Setelah kita belajar tentang fotosintesis atau skema fotosintesis dan manfaat fotosintesis, sekarang tugas kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki kewajiban agar tumbuhan yang ada di sekitar kita tetap lestari. Maka kewajiban kita terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita adalah 1. Melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan. 2. Menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. 3. Memberikan pupuk supaya tumbuh dengan baik. Baik anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak sudah memahami proses fotosintesis pada tumbuhan? Ibu harapkan dengan penjelasan Ibu tadi dapat memberikan gambaran tentang proses fotosintesis. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.